Jose, 4 hari lagi kita akan merayakan Natal sekolah minggu Pokukris Kota Wisata. Minggu 20 Desember 2020 jam 4 sore. Jangan lupa ya Jose. Halo teman-teman, kita akan merayakan Natal sekolah minggu Pokukris Kota Wisata hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 4 sore. Jangan lupa ya teman-teman, ikut ya. Sampai jumpa. Dah. Dirayakannya 20 Desember 2020. Jangan lupa untuk ikut serta bersama kami. Teman-temanku yang terkasih, shalom teman-teman, salam semuanya. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Halo teman-teman, gak terasa ya, udah mau Natal aja. Kamu mengundang teman-teman bersama Papa, Mama, Opa, Oma, Om, Tante, kakak, adik, dan semua teman lainnya. Acara Natal sekolah minggu Pokukris Kota Wisata. Mari kita rayakan hari Natal dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Dengan kami di Natal Anak Pokukris Kota Wisata. Hari ini tanggal 20 Desember 2020. 20 Desember 2020 jam 4 sore. Jangan lupa jam 4 sore ya. Jam 4 lewat virtual Zoom. Linknya di bawah ya. Linknya akan dibagikan setelah ini. Pastikan kita semua hadir ya. Teman-teman bisa ajak keluarga juga loh. Jangan lupa ya. Sampai di Zoom nanti ya. Bye. Jangan lupa ikut ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oh iya, karena saat ini saya sedang sendiri di hadapan kamera, bolehnya saya membuka masker? Shalom semuanya. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saya menyambut semua anak-anakku Sekolah Minggu Pokukris Kota Wisata
bersama dengan orang tua, opa, oma, dan teman-teman yang bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita akan mengikuti ibadah ucapan syukur dan perayaan Natal Sekolah Minggu Pope Kukris Kota Wisata 2020 dengan tema Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Betul sekali, meskipun di kondisi pandemi seperti ini yang tidak mengizinkan kita dapat bertemu secara langsung, tetapi kita masih mengucap syukur atas penyertaan Tuhan saja, hingga kita diberi kesehatan, keselamatan, hingga kita bisa mengikuti dan melaksanakan ibadah syukur dan perayaan Natal Sekolah Minggu pada tahun ini. Sehingga saya berharap anak-anakku semua, kondisi ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Kita tetap bersukacita, kita tetap bernyanyi, kita tetap bisa beribadah dengan cara apapun. Dan ingatlah bahwa kondisi ini dapat menjadi salah satu cerita unik bagi kita di kemudian hari. Bahwa kita pernah mengalami kehidupan di mana kita terpisah satu dengan yang lainnya, di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung, bahkan kita beribadah secara online. Ini adalah sesuatu cerita yang unik. Mari kita jadikan kejadian pada tahun ini bukan suatu hal yang membuat kita berduka cita atau bersedih, tetapi sesuatu yang tetap membuat kita bersemangat. Bahkan semakin tebal iman kita pada Tuhan, bahwa Dia Sang Immanuel selalu menyertai kita. Baiklah, sekarang saya akan mempersilahkan adik-adik semua beserta dengan orang tua untuk mengikuti dan bersama-sama beraktivitas bersama di dalam ibadah syukur dan perayaan Natal Sekolah Minggu Pope Kukris Kota Wisata 2020. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai teman-teman. Hai. Apakah sudah siap ibadah? Siap dong. Siap. Siap. Sebelum ibadah, kita bersatu dulu ya. Oke, mari. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Hai. Apa kabarnya nih? Aku bukan ya. Kayaknya mestinya sih baik. Kita berdoa semuanya dalam keadaan baik ya. Sehat, terus tetap semangat yang pastinya. Emang kenapa sih? Ada apa Hilka menanyakan kabar? Ada yang tahu gak hari ini hari apa? Hari Senin? Iya hari Senin tapi Emang iya hari Senin sekarang? Apa? Ada yang bisa membantu? Apa tuh? Apa ya? Punya clue? Tidak, aku lupa. Aku punya clue-nya. Apa? Ini yang di kepala aku, yang di kepala kamu. Natal SM. Bener banget. Jadi kita ngapain hari ini? Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bener. Terus kok kita ada di sini, teman-teman ada di rumah? Kenapa sih? Kenapa? Karena kita virtual. Oke, virtual nih ya. Jadi ini nggak beneran dong kalau virtual? Beneran nggak? Beneran lah ya walaupun Beneran, kita. tapi nggak hadap-hadapan nih. Iya nggak masalah ya walaupun kita mesti di rumah masing-masing. Teman-teman di rumah, kita di sini kita juga jaraknya harus dijaga. Kita tadi udah menjaga, kita udah cuci tangan. Jangan lupa juga teman-teman di rumah cuci tangan. Kalau kemana-mana pakai masker, jangan lupa. Oke, walaupun kita Natalnya virtual nih, ibadahnya dari rumah masing-masing, tapi satu yang nggak boleh berubah. Apa tuh? Apakah itu Juan? Semangat. Benar. Semangatnya gimana? Semangat. Benar ya, walaupun kita di rumah masing-masing tapi kita harus tetap semangat. Karena kenapa? Kenapa sih kita mesti semangat? Kenapa nih? Kenapa Ju? Kenapa Hilka? Teman-teman, kenapa mesti semangat? Nggak tahu nih apa
Kenapa ya? Kok aku berasa ujian ya? Enggak, karena walaupun kita di rumah masing-masing, gak bisa ketemu nih udah lama, tapi bersyukur banget karena Tuhan masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita nafas, masih bisa ketemu walaupun gak secara langsung dan semangat karena ini hari kelahirannya Tuhan Yesus gitu loh. Happy birthday. Happy birthday. Oke, gak boleh lama-lama lagi, kita langsung aja karena kita baru mau mulai nih ibadahnya dengan semangat ya. Kita mau sambut. Siapa yang mau disambut? Tuhan Yesus. Benar dong. Kalau gitu karena kita mau menyambut, kita mau bilang apa? Selamat datang, welcome. Kan kayak kalau baru masuk rumah kan ya, welcome. Welcome buat teman-teman, welcome buat Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Jesus, come to the world. Oke, yuk. Oke, kalau gitu kita menyambut Tuhan Yesus, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian apa? Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar jadi Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang majus ikut perintahnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur, pada juru selamat mereka berseru. Salam salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk Natal pada hari ini. Mari kita serahkan Natal sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar bagi sekolah minggu PO Kukris Kota Wisata, yang oleh kemurahan Tuhan sekalipun di tengah pandemi COVID, kami boleh terus ada, dan pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan orang tua, dengan seluruh anak-anak sekolah minggu di PO Kukris Kota Wisata merayakan Natal di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dalam suasana yang sesungguhnya tidak baik dan tidak kondusif, tapi kami sungguh percaya tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk menyambut dan memperingati merayakan Tuhan sudah datang ke dalam dunia, bahkan Tuhan sudah datang di hati kami. Karena itu Tuhan, semua acara kami pada hari ini Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati dari awal sampai selesai. Biarlah sungguh dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan. Semua kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang bertugas, semua anak-anak kami yang mengisi acara, yang bertugas, bahkan semua orang tua yang menyaksikan, baik yang ada di live ini maupun yang lewat Zoom meeting. Kami berdoa semua kami diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami mengalami berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, ibadah kami, perayaan Natal kami dari saat ini. Dan kami rindu supaya nama Tuhan-Mu dimuliakan, ditinggikan. Bahkan sampai pada akhirnya kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai. Kami boleh bergembira merayakan Natal di tahun ini. Karena Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah dan perayaan Natal ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, kita tadi udah menyambut teman-teman, kita udah menyambut Tuhan, kita menyambut semuanya. Sekarang ada yang spesial. Walaupun teman-teman semua yang di rumah lagi nonton, gak di sini sama-sama kita, tapi
mereka juga mau kasih sesuatu loh ternyata. Ada Aku yang tahu loh. Apa tuh? Ini tuh penampilan dari kelas kecil. Oh, kelas kecil nih. Iya. Udah siap nih mereka? Kayaknya sih siap karena mereka Oke. udah semangat. loh. Oke, jadi karena mereka udah siap, mereka udah semangat, jadi kita panggil aja mereka ya. Yang di rumah juga, aku kasih clue. Kalau yang di rumah semangat, boleh ikutan mereka. Kalian juga ikutan mereka? Iya. Siap? Oke. Kalau gitu kita panggil, ini dia kelas kecil. tadi kelas kecil? Bener, kayaknya tadi teman-teman yang di rumah ikutan joget-joget juga nggak?
Kira-kira? Tapi mungkin bukan kelas kecil aja nih. Masa kelas kecil doang yang semangat? Iya dong. Apalagi ya lebih semangat itu kelas tengah cewek. Wow. Ada. Mau ngapain mereka? Siapa tuh? Mau nyanyi? Siapa tuh? Mau tahu? Mereka mau menyanyi dan main musik. Oke, kalau gitu udah siap? Apakah sudah siap? Kamu udah siap? Ayo kita panggil yuk. Ini dia tampilan kelas tengah cewek. Mari. Cering 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 cering. Seperti hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal ini, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Yeay. Banget ya tadi. Bagus banget suaranya. Luar biasa ya penampilannya ya. Luar biasa. Oke, karena tadi teman-teman ada yang udah menari, ada yang udah nyanyi dan ngeband. Jadi sekarang aku mau ajak kita semua sama teman-teman yang di rumah juga buat bangkit berdiri. Kita mau Menyanyikan lagu Sungguh Sukacita. Sukacita beneran ya. Iya dong. Yang di rumah juga beneran ya. Siap? Iya. Bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Sungguh Sukacita. Udah sukacitanya luar biasa nih kayaknya. Let's go. Sungguh sukacita, Yesus di tengah
Kayaknya sih kalau diintip-intip gitu, kayaknya sih sukacita. Harusnya sukacita. Kalian sukacita juga nggak? Sukacita dong, Sukacita. masa enggak? Bener. By the way masih ada yang ngantri loh. Ngantri ngapain nih? Apa ya? Kita lebih sukacita lagi kalau mendengar performance Dari? tarian dari kelas besar cewek. Bener. Yang Pasti akan kelas membawakan besar nih, kelas besar ini. gitu ya. Oke. Jadi kakak-kakak ini akan membawakan tarian yang judul lagunya sama kayak tema kita hari ini. Apa tuh? Apa itu? Immanuel? Immanuel, benar banget. Siap? Siapa Ini dia kakak-kakak kita dengan Immanuel. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. Rescued me from darkness, filled my life with gladness, carrying my burdens, peace in every battle. There's no one like Jesus, calm in every storm. Lord, you took my place with open arms. Forgiveness overflows. I am covered by the grace of Calvary. Now you carry me through suffering. Your love will not let go. Oh God, no one like you. Jesus, no one like you. No one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. Strength in times of weakness. Word in flesh among us. You meet me in my sadness. Walk with me through fire. There's no one like Jesus. Come in every storm. Lord, you took my place with open arms. Forgiveness overflows.
tadi tarian cewek-cewek bagus ya. Bagus. Selain cewek-cewek, di sini ada juga cowok-cowok loh. Benar. Siapa mereka? Seharusnya cowok-cowok itu lebih semangat daripada cewek. Semua harus semangat dong, mau cewek mau cowok harus semangat. Benar nggak? Iya guys. Nah, kira-kira kan tadi udah ada yang nari, udah ada yang nyanyi, ada yang nari lagi. Nah, ini cowok-cowok mau ngapain mereka? Mereka mau nari. Mereka mau menghafalkan ayat dengan tarian. Keren banget. Siapa sih mereka, yang mana sih? Yang mana mereka, yang mana? Mereka itu kelas besar cowok, semua cowok. Oh, oke. Di mana mereka? Ada di belakang kita, mereka di belakang kita nggak? Kayaknya sih ya. Kosong di sini. Kalau gitu, mendingan kita panggil aja mereka ya, biar nggak lama-lama. Ini dia, Ya soalnya. kelas besar laki-laki yang akan membawakan Bible Speaking. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tahu gak temanya tadi kan Immanuel. Nah, sekarang kita pengen nyanyikan lagu Immanuel seperti temanya. By the way, kan kita nyebut Immanuel. Immanuel tuh apa sih? Siapa itu Immanuel? Atau apa itu Immanuel? Teman kamu? Immanuel itu bukan teman kita. Jadi apa dong? Immanuel itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Oke. Jadi kita mau nyanyi lagu Immanuel nih. Kenapa Iya. kita mau siapin, kita mau dengar firman Tuhan ya. Tapi Menyiapkan sebelumnya, hati kita. yes, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama. Karena ini lagu baru. Lagu baru. Kita mau belajar lagu ini sama-sama sambil kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Siap? Kita mau akan pujian ini sama-sama Immanuel. Immanuel.
Mama. Aduh, kita udah harus bangun nih, Jo. Wah, ternyata udah pagi ya. Kita harus mulai aktivitas nih. Jose, hai. Kita mulai aktivitas hari ini ya. Oke. Mana ini wajah gantengnya ini? Mana ini wajah gantengnya ini? Kita mulai aktivitas hari ini ya. Semangat lagi ya, Jose. Abang Juan, ayo kita mulai aktivitas hari ini. Kita semangat. Oke. Sebelum kita lanjutkan aktivitas, ya kita harus doa dulu ya, baca firman Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami bangun. Sebelum kami lanjutkan aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Oke, jadi dengar dulu ya. Halo, wah ini serius banget ya. Juan perhatikan ya. Amsal 3 ayat 5 ya, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ini penting ya, harus sungguh-sungguh percaya. Perhatikan ya kalau renungannya, ya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi jangan kita setengah hati, tetap harus percaya pada Tuhan. A few moments later. Ju, Ya. kamu mandi dulu cepetan, nggak pakai lama ya. Oke. Beneran, 5 menit selesai. Oke. 5 minutes later. Juan, Ya. udah selesai belum mandinya? Aduh, 5 menit. Kayak katanya tadi cuma 5 menit. Cepetan lah. Oke. Eventually, 2 hours later. Ju, udah selesai belum golnya? Belum. Kenapa? Kerjakanlah. Apa yang belum kelar? Literatur. Ya udah, kamu kerjakan aja. Ini belum ada nih, masih baru 1 baris. Ini kan masih banyak. Ini disuruh ngapain ini? Ini disuruh repeat 15 again, then sprinkle the sentence below and write them in the order you would follow to make maple sugar. Print neatly. Ya udah, print neatly. Berarti kan kamu disuruh nyalin tuh. Ya udah, berarti kamu tulis dong semuanya yang ini ke sini, ya? Oke. A few moments later. Mana udah kelar belum? Belum. Kok belum terus sih, Ju? Kamu tuh jangan kayak gitu dong. Mama itu makan masih ngurus adik Jose juga. Ini kan cuma disuruh salin aja. Yang ini kamu salin ke sini. Salinnya itu kamu sekarang pegang pensilnya, coba. Kalau kamu kayak gini terus nggak bakal selesai. Kerjanya pegang pensil, muter-muter, pegang HP. Ini cuma disuruh salin dari sini ke sini, tapi salinnya itu yang benar, ya? A few moments later. Udah selesai belum literaturnya? Ih, kamu ini gimana sih sebenarnya? Mau finish the goal apa enggak sih, Ju? Iya. Yaudah cepet dikerjain. Itu kenapa cuma 2 baris dari tadi tuh? Kamu tuh mainnya handphone, pensil, muter-muter kesana kemari. Jangan gitu dong, Ju. Lihat ini Mama juga masih harus urus adik Jose. Ayo cepetan finish the goal. 2 hours later. Ya. Mandi. Sebentar lagi. Berapa lama? 5 menit lagi. Beneran ya, 5 menit ya? Iya. Soalnya udah jam 5. Oke. 5 minutes later. Mandi. Dikit lagi. Kamu gak boleh gitu ya. Mama marah loh kalau kayak gitu loh. Setiap kali disuruh mandi pasti sebentar lagi, dikit lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Tapi nggak bener. Ayo cepetan, soalnya adik Jose juga mau mandi juga.
Dikit lagi lah. Enggak. Sekarang juga kamu mandi. Ayo, matikan TV-nya. Matikan TV-nya. Atau mama yang matikan nih. Ya udah. Mandi aja susah banget serunya. 2 hours later. Kenapa ini kayak ada apa? Iya, kayaknya hari ini tuh bete banget. Capek. Badan juga capek, pikiran juga capek. Ya namanya kalau di rumah ya tetap capek juga. Ya, biasa lah kan. Kalau ibu-ibu pasti capek lah. Ternyata anak sekolah online tuh nggak mudah ya. Semuanya kita yang harus handle. Kalau nggak nanti anaknya nggak fokus, nggak bisa menyelesaikan tugasnya, nggak bisa mencapai target. Ya juga yang susah. Iya. Ya memang. Pusing. Ya pengalaman orang-orang juga begitu yang saya dengar ya. Ya tentu kita juga harus sabar lah. Kita yang diuji kesabaran ini. Namanya kalau ya kita tidak bisa sabar, tidak bisa menguasai diri ya memang pasti bawaannya pasti bete ya, capek juga gitu loh. Iya, lumayan stres juga tau nggak, papa aduh pusing banget lagi, kayak enak badan lagi kan, tapi harus tetap mendampingi anak gitu karena ya tanggung jawab mau gimana harus dikerjakan. Gimana jualan hari ini bisa? Dia hari ini juga dia agak-agak bermasalah juga gitu. Jul, Ada apa lagi nih? Ya, kamu sini deh. Gimana hari ini? nggak terlalu bagus. Maksudnya? Iya. Enggak finish the goal hari ini? Enggak. Enggak finish, masa sih? Enggak. Loh, emang tadi literaturnya kamu nggak selesaikan juga? Enggak. Nah, tuh kan bener kan? Ya gini loh, Repot nah, nih. kita juga capek ya. Papa juga ada kegiatan, mama juga kan pasti selain ngurus Juan, ada Jose. Papa kan tidak selalu ada di rumah. Kalau ada di rumah sih masih bagus. Terus gini loh, harus berjuang kan sudah selalu diingatkan, gurunya juga ingatkan. Ya dari kakak-kakaknya juga kan kadang-kadang juga bisa bantu kami juga. Jadi tapi Juan sendiri harus berjuang. Gimana? Bisa ya? Ju? Cuma Sorry ya, memang hari ini memang agak keras sekali sama Juan ya. Ya, tapi Juan bisa nggak maafin mama? Ya pastilah. Tuh lihat dulu si Dede itu, aduh kasihan juga dia itu kalau dia. Udah nggak Udah apa-apa, sini Juan. aja, sini. Tuh, Mama Jadi ambil gini aja, loh. Jesse. Bapak mau ngomong sedikit ya. Kita ini di masa-masa pandemi seperti ini memang banyak kesulitan ya. Harus belajar di rumah. Ya kadang juga papa bekerja dari rumah, mau mengajar, mau persiapan pelayanan, mau rekaman segala macam. Mungkin juga mamanya juga begitu, masih ngurus si Jose ya kan. Masih kerja-kerja di dapur, masih beres-beres segala macam. Tapi gini loh. Kita harus tetap ya sebagaimana firman Tuhan. Tadi pagi kan kita belajar firman juga kan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Immanuel gitu kan. Dia yang selalu menyertai kita. Harus ingat itu. Tuhan beserta kita. Immanuel. Jadi tetap harus berserah kepada Tuhan. Jangan juga tidak taat aturan ya. Itu kayak ayat hafalan Juan ya. Yang Bible speaking-nya Juan. Ya, udah mulai mau ngantuk kalau begini nih, udah malam begini, baru mau jam 7 saja sudah mau tidur ini. Aduh, jadi gitu ya. Oke. Memang harus berjuang, kita juga begitu. Jose juga ya, mama juga begitu. Jadi memang itulah latihan untuk kita. Gimana Ju? Saya kira semua keluarga, semua orang tua juga mengalami hal begitu. Jadi tapi tema untuk Natal tahun ini mengingatkan kita supaya kita tetap berserah kepada Tuhan dan meyakini bahwa Dia beserta kita. Dia kan Immanuel, betul ya? Jadi tetap semangat ya. Mama juga, Jose juga, Juan juga ya. Oke? dia Baik. Immanuel. Ya. Dia Immanuel gitu dong. Ya, tetap semangat. Iya. Oke. Oke.
Makasih Papa. Ya. Papa. Ya, terima kasih untuk keluarga Pak Andi yang sudah memainkan drama dengan indah ya, seru. Semua diberkati? Amin. Drama tentang Immanuel. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita malam ini juga temanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Tapi Allah itu mau datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan ada dalam hidup kami. Di hari Natal ini kami bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi hamba, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, Miss Lucy ingin ingatkan supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ya. Supaya kita memahami dan bisa melakukannya. Terus yang kedua, nanti Miss Lucy juga mau bertanya berhubungan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan ini. Jadi, siap-siap ya dan tolong perhatikan. Nah, tema kita adalah Immanuel ya. Ini sering kita dengar ya. Mungkin ada di antara kita yang namanya Immanuel? Ada? Iya. Immanuel sekali lagi. Ada yang tahu artinya? Allah beserta kita. Betul. Kita akan baca dari firman Tuhan Injil Matius. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 ya. Miss Lucy akan bacakan Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, secara sederhana Immanuel berasal dari bahasa Ibrani. El artinya Allah. Kita sering mendengar ada Elohim, ada El Shaddai ya. Itu gelar-gelar nama Allah. Ya. El Allah. Nah, Immanu artinya bersama kita, beserta kita atau Allah dengan kita, ada dengan kita. Jadi Immanuel, Allah menyertai kita, Allah ada bersama dengan kita. Nah, kalau kita bicara tentang Allah, wow. Allah adalah pencipta kita, sumber hidup kita. Dialah yang mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kita ada karena Allah. Luar biasa ya. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan ia bisa menjadi manusia karena ia maha kuasa. Allah juga maha kasih. Mengapa Allah mau datang ke dalam dunia? Meninggalkan segala kemuliaannya, kesenangannya, untuk menderita loh, bahkan mati bagi kita. Karena ia maha kasih. Dan Allah juga maha hadir. Allah bisa hadir dimanapun. Tanpa bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemanapun kita pergi, bahkan ke dalam dunia orang mati, di sana pun Tuhan ada. Jadi tidak ada tempat yang tidak ada Allah. Semuanya Allah bisa hadir dimanapun ya. Nah, Allah juga maha tahu. Allah tahu isi hati kita. Bahkan kita sendiri pun tidak tahu ya, kadang-kadang orang tua kita apalagi, tapi Allah maha tahu, ya tahu apa yang kita pikirkan ya. Allah juga maha adil. Ya, manusia tidak bisa memberi keadilan yang sesungguhnya, tapi keadilan Allah itu tetap dinyatakan bagi kita. Jadi jangan kita takut dalam hidup ini, kita punya Allah yang adil. Terus yang terakhir yang berhubungan dengan firman Tuhan kita, Allah itu tidak terbatas. Allah itu melampaui segala sesuatu. Ia maha besar. Jadi tak terbatas juga sering disebut dalam transcendent ya. Bahasa Inggrisnya transcendence. Dia melampaui, dia maha besar. Tetapi Allah yang maha besar itu mau datang menjadi terbatas atau imanen. Dia mau menjadi sama seperti kita. Dan
tinggal bersama dengan kita. Nah, Allah yang hebat ini, Allah yang maha besar ini, Allah yang maha kuasa ini telah datang. Ya, siapakah dia? Nah, dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Immanuel. Ya, bisa kita katakan lagi bersama-sama? Yesus Kristus adalah Immanuel. Ya, 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Immanuel. Ya, ini sudah dinubuatkan bahwa keselamatan itu akan datang dari keturunan Hawa ya, dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan Yesaya juga menubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamai dia Immanuel. Luar biasa ya, Alkitab sudah menubuatkan itu 2000 tahun yang lalu, bahkan 700 tahun sebelum Yesus datang sudah ditulis, sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan datang. Ya, namanya disebut Immanuel atau Allah yang menyertai kita. Hebat ya. Tuhan Yesus itu Allah yang kekal, yang adalah firman, tapi dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bahkan bukan hanya di antara kita. Tuhan Yesus itu sudah ada dalam hati kita. Ketika kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rohnya yang kudus ada dalam hidup kita. Amin. Ya, untuk apa sih dia mau datang? Untuk apa sih dia mau tinggal bersama dengan kita? Apa sih tujuan Immanuel itu? Apa sih tujuan Allah menyertai kita itu apa? Yang pertama kita lihat ya, perhatikan bahwa tujuan Immanuel adalah dia datang untuk menyelamatkan kita. Ini sangat penting. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Dan otomatis manusia kehilangan keselamatan. Nah, dikatakan dosa bukan hanya merusak hidup kita, tetapi ia mendatangkan hukuman, itulah kebinasaan kekal atau maut. Mana mungkin manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah tidak bisa untuk melakukan kebenaran Allah, bisa menyelamatkan diri sendiri. Bahkan dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi manusia sudah mengalami kematian secara rohani. Mana mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Oleh karena itu, dia datang menjadi manusia karena itu adalah tuntutannya. Hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia berdosa. Yesus adalah Allah sejati, Allah yang turun menjadi manusia. Dialah yang bisa menebus kita dan mempersembahkan dirinya untuk kita. Kita bersyukur ya, Natal ini bukan hanya bicara tentang pesta, bukan berhubungan dengan makan-makan, minum-minum, itu hanya bonus. Tapi Natal ini bicara tentang juru selamat diberikan untuk kita. Juru selamat diberikan untuk saya. Juru selamat diberikan untuk manusia yang berdosa. Dengan kedatangan Yesus kita melihat bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dia mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membebaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa setan. Dia mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan dia memilih ya orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini untuk melayani dia. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Ia mengasihi semua manusia. Siapapun orang, baik ada di kota, di desa ya, orang kaya, orang miskin, siapapun sangat dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan oleh Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Juru selamat itu telah datang. Ya, mari kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh kita, bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Injil Yohanes pasal pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya mereka yang percaya dan menerima Yesus yang diberinya kuasa dan dijadikannya anak-anak Allah. Nah, luar biasa ya, keselamatan menjadi bagian kita.
Tante Lucy mau tanya, apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sudah pernah mengundang Dia sungguh-sungguh dalam hati kita, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Dan kapanpun Tuhan memanggil kita, pasti kita akan diselamatkan. Amin. Ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Poin kedua, bahwa Dia datang sebagai Immanuel apa? Untuk menyertai kita. Ya, ketika Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Dia tidak akan keluar lagi. Dia ada dalam hidup kita. Sehingga ada sukacita, ya. Ada kemampuan dan kemauan untuk melakukan apa yang benar. Ya, kita bisa membaca firman Tuhan. Kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang salah, apa yang benar. Nah, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena ada Roh Kudus Tuhan. Ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Nah, sehingga kita bisa ya menyukai apa yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa membaca firman. Tetapi dalam waktu yang sama ketika Tuhan menyertai kita, kita tidak suka akan dosa ya. Kita tidak suka akan yang jahat. Kita tidak suka berbohong, kita tidak suka mencuri, kita tidak suka melawan. Karena apa? Tuhan tidak suka yang jahat, karena Tuhan itu kudus. Dalam waktu yang sama kita suka akan kebenaran, tetapi kita tidak suka akan kejahatan. Ya, teman-teman ingat Yusuf ya, walaupun dia menjadi budak di rumah Potifar, tapi dia takut akan Allah. Dia suka melakukan apa yang benar. Wow, sekalipun diancam, dia tidak mau melakukan dosa. Walaupun akhirnya dia dipenjara, tapi dia tetap melakukan apa yang benar. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi kita harus sungguh-sungguh suka akan kebenaran. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, apalagi yang kita rasakan? Kita tidak takut. Karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan ada bersama dengan kita dalam hidup kita. Siang, malam, waktu kita tidur, waktu kita main, dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tak pernah Dia tinggalkan kita sendiri. Wah, kalau aku takut bagaimana Tante? Datang sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Sungguh-sungguh, karena memang Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita masih merasa takut, jangan sampai Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Hai kamu yang tidak percaya. Berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, itu tidak boleh terjadi. Karena Tuhan selalu ada, Dia setia. Dia lebih setia dari siapapun. Bahkan Tuhan selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Jadi harus yakinkan, memang Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan takut. Dalam waktu yang sama juga kita merasakan ada damai sejahtera. Di mana Tuhan hadir, di situ ada damai sejahtera. Karena Tuhan itu sumber damai sejahtera. Dia sumber keamanan, Dia sumber ketenangan. Datang sama Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita, maka ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun ada banyak masalah ya, ada banyak kekurangan. Bahkan saat ini ada COVID ya, kita nggak bisa kemana-mana, sekolah pun dari rumah, mau kemana-mana nggak bisa, mau main nggak bisa. Tapi jangan takut, ketika Tuhan hadir, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita. Maka kita akan bisa bersyukur, bisa menikmati. Sekalipun ada masalah, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin ya. Ya, selalu yakin akan penyertaan Tuhan. Yang terakhir, kalau Tuhan menyertai kita, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kehadiran Tuhan itu. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat. Ya, kita harus berguna. Kita harus bisa menolong orang lain. Supaya orang lain melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu bisa dirasakan. Ya, dan bisa dilihat. Ya, ingat Yusuf ketika dia di Mesir. Dikatakan ketika Potifar melihat Tuhan menyertai dia. Ketika tuannya melihat Yusuf disertai Tuhan. Jadi kelihatan sekali dari sikap hidup, dari cara hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, maka kelihatan ya. Nah, dalam keadaan yang sulit seperti ini, apakah kita tetap mampu bersyukur? Apakah kita tetap mampu berbuat baik kepada orang lain? Apakah kita masih tetap bisa berbagi? Apakah kita tetap bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Ya, jangan sampai ya Tuhan dalam hidup kita itu tidak dirasakan oleh orang lain. Karena Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan menyertai kita supaya orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Ya, jadilah saksi Kristus, jadilah berkat. Mari kita rayakan Natal dengan memuliakan Tuhan, dengan menjadi berkat. Dan katakan bahwa
Allah yang hidup itu bersama dengan kita, yang menyertai kita dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Dia Allah yang Immanuel. Amin. Ya, kita akan berdoa. Ya, Tante Lucy akan mengajak kita berdoa. Jikalau kita belum pernah mengundang Yesus sungguh-sungguh dalam hati kita, berdoa meminta Dia masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari malam ini semua teman-teman di rumah, orang tua, siapapun kita berdoa supaya Tuhan Yesus itu masuk dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menjaga memelihara kami dari tahun ke tahun. Hingga tahun ini kami boleh kembali bersukacita merayakan Natal bersama-sama dengan anak-anak-Mu Sekolah Minggu Pok Pukris Kota Wisata. Kami berdoa supaya kebenaran firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi bagian kami sekalian, dan kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu ya Tuhan dalam pertumbuhan iman, juga dalam pertumbuhan fisik. Biarlah mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, sekalipun di dalam masa pandemi ini kami tidak bisa secara langsung untuk beribadah. Tetapi biarlah mereka tetap bertumbuh bersama dengan keluarga, orang tua, di rumah masing-masing tetap memiliki kecintaan akan Tuhan, kerinduan untuk senantiasa berdoa, membaca firman, bersekutu bersama, bahkan belajar sebagaimana mereka harus menunaikan semua tugas-tugas mereka di sekolah. Ya Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu ini, Tuhan menjaga dan memelihara. Juga semua orang tua, Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kasih untuk terus dapat mendidik anak-anak di dalam jalan kebenaran. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu, berkati semua pengurus gereja, majelis, bahkan para pendeta yang melayani. Tuhan senantiasa memberkati gereja Pok Pukris Kota Wisata dalam segenap pelayanan yang ada, pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa pakai gereja-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk penanganan COVID-19, kiranya pandemi ini bisa segera berlalu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan berikan kepada kami juga ketaatan kepada peraturan dengan mengikuti protokol kesehatan, menjaga diri kami dengan senantiasa mencuci tangan dan juga memakai masker dan juga menjaga jarak, supaya dengan demikian kami tetap sehat, kami tetap dapat merasakan ketenangan, merasakan keamanan, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami. Kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah Natal Sekolah Minggu pada hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai baik semua anak-anak maupun semua orang tua. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pertolongan dari Allah Roh Kudus terus memberkati kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Amin. Shalom teman-teman, Merry Christmas and Happy New Year. Aku bersyukur kita bisa ada Christmas lagi tahun ini, tapi masih ada banyak teman-teman di seluruh Kamboja yang gak celebrate Christmas karena mereka belum tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Tolong berdoain ya. Halo, ini Elisa dari Kamboja. Aku baru pulang dari desa yang jauh dari sini. Ada orang yang di sana udah tahu Tuhan Yesus tapi masih
banyak yang belum tahu Tuhan. Doakan